bahwa garis-garis layout sebuah rumah itu tidak harus normal-normal gitu loh. Boleh juga kan miring, boleh juga melengkung. Pagi, Mas Butet. Pagi. Yuk, masuk yuk Mbak. Iya, iya. Apa kabarnya? Baik. Hari ini bisa lihat-lihat rumah ya Pak? Ayo. Ya? Yuk silakan duduk. Ya, makasih. Mas Butet, boleh diceritakan nggak sih pemilihan lokasi dari rumah ini dan juga Padepokan? Kalau lokasi rumah ini sebenarnya cuma memanfaatkan lahan yang dulu milik ayah saya. Karena dia pengen jadi orang tua yang dianggap bertanggung jawab, kan dia ngasih rumah ke anaknya. Oh gitu. Nah terus ya sudah, dapat lahan ini, tapi karena terlalu kecil gitu, suatu kali saya beli dari ayah saya. Oh gitu. Ya udah saya beli, lalu saya tambah belakang, jadi saya bikin rumah sendiri akhirnya. Tapi kalau dari luar kan kayaknya miring tuh Mas, itu memang sengaja miring atau memang karena tanahnya seperti itu? Kalau tanahnya sih sebenarnya benar, nggak miring. Yang miring kan pemilik rumahnya itu, otaknya miring. Jadi memang ada layout yang sengaja dibikin tidak konvensional. Jadi kita cuma ingin bikin satu eksperimen dengan arsiteknya, terutama dari arsiteknya, bahwa garis-garis layout sebuah rumah itu tidak harus normal-normal gitu loh. Boleh juga kan miring, boleh juga melengkung. Ada bagian dari rumah ini juga yang melengkung. Baik, kalau gitu jadi berapa nih luas tanah? Totalnya kurang lebih ya 800 ya yang ada dipakai itu. Yang sebenarnya 200 meter digunakan untuk kebun. Oh, kalau bangunannya sendiri Mas? Bangunannya mungkin sekitar berapa ya? 400 atau 500 meter. Dan ini ada berapa lantai sih Mas Butet? Setengah lantai, satu lantai ya, satu lantai tapi hanya potong itu. Potong aja ya, Iya. gitu. Baik, kalau kita lihat dari luar juga pas masuk, Mas Butet kan lebih banyak menggunakan apa materi-materinya tuh yang daur ulang juga. Ada batu-batu, kemudian Ya, juga kayu. kayu. Dan saya lihat juga ada gebyok. Mungkin Mas Butet bisa jelaskan. Ya gagasan dasarnya itu gini loh, kalau kita bikin rumah, semua bahannya baru, kayunya kayu baru, itu kan berarti nebang pohon baru. Berarti kan akan dimusuhi teman-teman saya yang walhi kan, nggak enak. Jadi carilah kayu-kayu bekas. Selain kayunya udah kering, lebih kuat, dan itu lebih murah, Ya. lebih efisien. Juga bahan-bahan baku, misalnya kayak batu-batu, ya kita cari bahan batu yang deket-deket sini aja. Misalnya untuk apa langit-langit, pakai bambu. Kita bisa lihat adanya taman dan juga kolam di tengah-tengah ruangan. Nah ini mungkin Mas Butet ada maksud tersendiri meletakkannya justru di tengah. Enggak. Jadi di tengah itu gara-gara aja waktu ini mau dibangun kan rumahnya pernah ada. Dan itu adalah sumur titik itu. Oh. Nah, kalau masyarakat Jawa itu sangat percaya bahwa namanya sumur itu tidak boleh ditimbun. Sumur itu adalah mata air rezeki ya. Maka saya waktu membangun ini saya bilang arsiteknya bikin desain dengan mempertahankan titik sumur. Sumur yang lama itu. Maka jadilah kemudian di dekat sumur dibikin kolam segala macam itu karena kita berpijak dari satu konsep bahwa sumurnya harus dipertahankan. Jadi letaknya di tengah-tengah rumah. Tengah-tengah. Ya nggak apa-apa. Nah yang lebih uniknya lagi di atas kolam ini kan ada tangga Mas. Gitu ada satu tempat tanaman juga cukup unik. Ini dari apa Mas sebenarnya? Ini lesung. Lesung? Lesung itu tempat menumbuk padi ya. Itu panjang tapi saya alih fungsikan sebagai pot. Jadi kita bisa naruh tanaman di situ sekaligus berfungsi untuk memecah ruang. Jadi semacam penyekat ruang lah. Nah kalau kita lihat rumah ini kan agak manjang ya Mas ke belakang. Manjang, Sebenarnya ya. di belakang itu ada ruangan apa aja Mas Butet? Itu ada pendopo dari bangunan tradisional Blora. Terus kita manfaatkan untuk ini. Ya kalau teman-teman datang yang jumlahnya rada banyak, kita bisa ngobrol di sana, bisa untuk tidur-tiduran, bisa untuk makan rame-rame.